Pasca kericuan pos Suramadu oleh masyarakat yang tidak sabar akan antrian tes swab, petugas melakukan penambahan personil, baik dari petugas keamanan maupun tenaga kesehatan. 100 kiai dan tokoh agama divaksin tahap 2 di kantor PWNU Jawa Timur sebagai bentuk teladan NU ke masyarakat atas program vaksinasi nasional. Diduga mengantuk saat kendarai motor hendak kembali ke pondoknya di Malang, santri asal Sidoarjo tewas terlindas truk di jalur Tengkorak Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sadam Akmal di Aula 6 AMTV. Selain cuplikan berita tadi, kami masih memiliki berita lainnya. Di antaranya sejumlah pemuda desa di Pasuruan sukses budidaya tanaman anggrek hingga mendongkrak pendapatan desa jutaan rupiah. Dan berikut Aula 6 selengkapnya. Pemirsa, pasca kericuan dan pengerusakan fasilitas di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya, dini hari tadi aktivitas penyekatan dan tes swab kembali normal. Guna mengantisipasi kejadian serupa, personil kepolisian bersenjata lengkap ditambahkan. Selain itu, pos penyekatan sisi Bangkalan akan ditambah petugas kesehatan agar bisa melayani tes swab. Setelah sempat terjadi kericuan yang berakibat rusaknya fasilitas di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya, meja dan kursi aktivitas kembali normal. Petugas gabungan TNI Polri dibantu Satpol PP, Linmas, serta Disub melakukan penyekatan pengendara roda 2 dan roda 4. Sementara kursi dan meja petugas kesehatan yang sempat dirusak juga telah diganti. Tenaga kesehatan juga kembali melayani tes swab antigen terhadap warga yang melintas Suramadu dari Madura ke Surabaya. Guna mengantisipasi hal serupa, petugas telah menambah anggota polisi dan TNI bersenjata lengkap. Selain itu, penambahan tenaga kesehatan di pos penyekatan di sisi Bangkalan juga dilakukan. Hal ini agar penyekatan di sisi Surabaya tidak terjadi antrian warga. Kita tadi ini hasil rapat koordinasi untuk kita evaluasi secara menyeluruh untuk pelaksanaannya. Artinya ada penambahan personil lebih ketat? Termasuk juga penambahan personil dan juga diputuskan tadi penguatan di sisi Bangkalan. Dan itu motifnya apa sebenarnya? Mereka rata-rata kebanyakan kesusu untuk berangkat kerja. Dan mereka memang mengambil jam-jam yang memang kita kan selama ini memang di sini kan kita untuk yang mulai dari jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi kan memang selama ini kita lepas. Kalau Bangkalan itu dilaksanakan, dilakukan. Dan ternyata tadi Bangkalan belum mulai sehingga menumpuk di sini. Ada kerugiannya apa, Jom? Kalau lihat kerusakannya hanya beberapa kursi dan meja aja. Alat-alat kesehatan? Oh, enggak ada. Kalau berkas-berkas yang bertaburan itu gimana, Pak? Itu dari KTP sudah kita data ini. Sedang kita data untuk KTP. Ada yang diamankan? Coba tanya Bu Kapolres. Tim Satgas Covid Surabaya juga memastikan tidak ada petugas keamanan dan tenaga kesehatan yang mengalami luka dari kejadian tersebut. Diimbau kepada warga yang akan ke Surabaya melalui Suramadu untuk kooperatif dan bersedia mengikuti tes swab. Irwanda Ekadisa, AMTV, melaporkan. Pemirsa, meski masih ada warga yang enggan atau masih ketakutan untuk tes swab, namun bagi beberapa pengendara yang hampir tiap hari melintas di Suramadu, swab tidak menjadi masalah dan mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyekatan dan swab di jembatan Suramadu Surabaya baik keluar atau masuk ke Madura hari Sabtu masih dilakukan petugas gabungan, polisi, TNI, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim dengan ketat. Meski sudah tidak ada antrian yang panjang, petugas memeriksa satu persatu pengendara baik roda 2 dan roda 4 yang melintas. Jika tidak bisa menunjukkan surat hasil swab tes negatif, akan diarahkan untuk tes swab. Bagi pengendara yang sudah beberapa kali menjalani tes swab, upaya pemerintah tersebut dinilai sangat bagus guna mengantisipasi penyebaran COVID semakin meluas. Jadi kita apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang sudah berupaya dilakukan pemerintah, kita ya bukan kita patuhi tapi kita ikuti. Nggak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah selama kondisi kita itu fit, tidak ada masalah.
memang itu aktivitas walaupun keseharian. Intinya kalau kita fit, kita nggak ada masalah. Sangat membantu juga itu. Ya, membantu pemerintah bahwa pemerintah membuktikan gitu loh. Saya baru kali ini. Oh, baru kali ini. Nggak pernah keluar, Pak. Mbak, menurut Mbak dengan diperketatnya di penyekatan ini tanggapannya seperti apa, Mbak? Nggak apa-apa sih, kalau lebih baik aja, lebih terpantau aja. Sangat mendukung ya Mbak ya upaya ini ya. Mbak, himbauan kepada mungkin ada masyarakat yang kan masih takut atau seperti apa, Mbak? Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan aja. Rosi, Pak Rosi, ini udah yang keberapa kali Pak Rosi? 2 kali. Pak Rosi, tanggapannya dengan swab ini, upaya pemerintah ini gimana Pak? Ya cocok. Biar apa itu Menjaga ya Pak? menjaga biar cepet selesai coronanya, biar kan tahu orang apa itu Tahu penyakitnya Pak ya? kalau ada penyakit. Nah, jadi Tak hanya pengendara yang melintas, semua petugas gabungan yang berada di penyekatan Suramadu mulai dari TNI, Polri, PNS, Pemkot Surabaya, dan Pemprov Jatim juga rutin melakukan swab secara berkala dan vaksin untuk memastikan kondisi kesehatan. Ya, tentunya anggota yang bertugas di sini, ya baik dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Dinas Kota Surabaya, kemudian dari provinsi, dari Brimob juga, ya dari semua unsur yang terkait di sini melakukan kegiatan penyekatan ini dilaksanakan 24 jam. Tentunya karena 24 jam kita harus memastikan bahwa kondisi anggota kami yang melaksanakan tugas adalah kondisinya sehat. Ya, sehat dalam arti ini adalah anggota sudah dilakukan vaksin sebanyak 2 kali, kemudian anggota dilakukan swab secara berkala, ya. Berkala dari sini adalah sesuai ketentuan adalah 2 kali 24 jam. Makanya kebetulan di sini ada komandan dari Arhanut, kemudian ada Kasatpol PP dari Korbrimob juga. Semuanya memastikan bahwa anggotanya semua sehat dan dilakukan swab secara berkala. Irwanda Eka Disa, AMTV, melaporkan. Pemirsa, 100 kiai dan tokoh agama menerima vaksin AstraZeneca dosis kedua dalam vaksinasi di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jatim, Surabaya, Sabtu pagi tadi. Suntik Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan vaksinasi yang menyasar kader NU ini merupakan bagian dari upaya percepatan cakupan vaksinasi COVID-19 di tanah air. Sebagai salah satu upaya agar kita bisa keluar dari kondisi pandemi ini. Sebab semakin tinggi cakupan imunisasi, maka akan semakin cepat herd immunity tercapai. Penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilakukan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, yaitu 2 kali penyuntikan. Penyuntikan vaksin COVID-19 tahap 2 ini diperlukan agar antibodi yang dibentuk oleh tubuh dapat optimal. Gito Hartono, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim mengatakan vaksinasi ini sangat penting kepada masyarakat. Karena itu sifatnya harus populasi yang menjadi sasaran vaksin harus terpenuhi dan masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerjasamanya dengan PWNU Jawa Timur untuk pelaksanaan vaksinasi dengan AstraZeneca tahap 2 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021. Vaksinasi ini sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sifatnya juga harus populasi yang menjadi sasaran vaksinasi harus tervaksinasi sehingga bisa terbentuk kekebalan kelompok atau kekebalan masyarakat. Kekebalan masyarakat ini bisa terbentuk apabila orang-orang yang menjadi sasaran tersebut memang bisa tervaksinasi sehingga virus bisa terkalahkan, putus penularannya gara-gara semua masyarakat itu sudah tervaksinasi.
Sementara itu, Profesor Ahmad Muzaki, Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jatim menyampaikan vaksinasi dengan penyuntikan dosis kedua vaksin AstraZeneca kepada 100 kiai dan anggota PWNU Jawa Timur ini merupakan bentuk keteladanan dari NU dalam mendukung serta menyukseskan program vaksinasi nasional. Vaksin ini seperti apa vaksin kedua ini, Prof? Ini adalah vaksinasi AstraZeneca untuk dosis kedua. Setelah pertama kali dilakukan beberapa bulan yang lalu bersamaan dengan datangnya Pak Presiden ke Jawa Timur. Saya masih ingat waktu itu 1 hari berikutnya setelah Bapak Presiden meluncing vaksinasi AstraZeneca tahap pertama dosis 1, lalu sekarang dosis kedua khusus untuk keluarga PWNU Jawa Timur. Gitu. Kalau untuk hari ini keseluruhannya di berapa gitu? Menurut catatan yang ada di kami, AstraZeneca dosis pertama itu 100 orang dan sekarang diharapkan bisa utuh 100 orang bisa tercover semuanya gitu. Kita harapkan semuanya tertib sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh panitia. Ini juga upaya untuk mensukseskan program vaksinasi secara nasional ya? Betul, ini bagian dari kontribusi dan peran yang sedang dimaksimalkan oleh PWNU untuk menciptakan herd immunity dengan masyarakat, maka percepatan vaksinasi menjadi sebuah prasyarat penting. Eli Rosida, salah satu peserta vaksinasi, mengaku agak sedikit mengalami nyeri pada lengannya. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap sehat terbebas dari COVID-19. Eli menambahkan vaksin adalah bagian dari ikhtiar sehat. Mbak, setelah di vaksin kedua ini gimana, Mbak? Rasanya lebih aduhai, agak sedikit sakit, kemeng istilahnya. Daripada yang vaksin pertama, munculnya itu baru sore hari. Tapi kalau hari ini habis disuntik itu langsung terasa kemeng. Nyeri. Harapannya, Mbak, setelah divaksin? Harapannya karena kita ikhtiar untuk sehat, ikhtiar untuk bisa bebas dari COVID. Mari kita sama-sama untuk terus melanjutkan vaksin. Baik yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Yang vaksin pertama, ayo segera bergabung untuk vaksin kedua. Dwi Prasetyo, AMTV melaporkan. 1. Diduga mengantuk saat kendarai motor hendak kembali ke pondoknya di Malang, santri asal Sidoarjo tewas terlindas truk di jalur Tengkorak Pasuruan. Informasi peristiwa ini setelah pariwara berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna.
dan kecermatan. Kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tax. Pemirsa, seorang santri tewas di lokasi kejadian usai ditabrak truk di jalur selatan arah Malang. Sementara teman korban yang memboncengnya mengalami luka serius di bagian kaki dan tangan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena motor korban bersenggolan dengan kendaraan lain, kemudian korban terjatuh ditabrak truk. Beginilah video amatir saat korban kecelakaan tergeletak tertutup koran di tengah jalan di jalur Malang, Surabaya, tepatnya di depan Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Korban diketahui bernama Muhammad Akbar, usia 16 tahun, warga Sidoarjo ini tewas usai ditabrak truk wingbox dengan luka di bagian kepala. Sementara teman korban bernama Naufal, 16 tahun, mengalami luka di bagian tangan dan kaki dilarikan ke puskesmas setempat. Menurut saksi mata, keduanya berboncengan melaju dari arah Surabaya menuju Malang hendak pergi ke pondoknya di Malang. Namun saat di lokasi kejadian, tiba-tiba kendaraan korban mengarah ke kanan sehingga ditabrak kendaraan lain dari belakang. Korban yang dibonceng terpental ke arah berlawanan kemudian ditabrak truk hingga tewas. Ironisnya, sopir truk melarikan diri usai menabrak korban. Dari arah utara menuju ke Malang terjadi kecelakaan sepeda motor. Itu sepeda sama sepeda, akhirnya yang korbannya tadi terlempar ke arah barat jalan. Dari arah selatan, dari arah Malang ke Surabaya ada truk, terjadi benturan. Korban meninggal, Pak, ya? Korban meninggal, mukanya hancur, Sementara itu, Kanit Laka Polres Pasuruan Ibtu Marti saat dikonfirmasi via telepon mengatakan diduga penyebab kecelakaan ini karena pengendara motor mengantuk hingga menabrak median jalan. Kini polisi masih mengejar truk yang melarikan diri ke arah Pasuruan. Ariesta, MTV, melaporkan. Pemirsa, Polres Probolinggo Kota mengungkap kasus narkotika di wilayah hukumnya. Dalam rilis tersebut, 6 pengedar sabu berhasil dibekuk dan para pengedar ini rata-rata menjual sabu ke kalangan pemuda dan pelajar. 6 pelaku berhasil dibekuk dan dirilis ini diketahui bernama Muhammad Koirul Ishak, 34 tahun, warga Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Robi Martino, 46 tahun, warga Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Selanjutnya, Agung Prayitmoko, 36 tahun, warga Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Eko Purnomo, 41 tahun, warga Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Ferry Iriawan Susianto, 33 tahun, warga Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan Febri Fernandika, 24 tahun, warga Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dari hasil penyelidikan, rata-rata 6 pengedar sabu ini dibekuk saat hendak bertransaksi baik di lokasi luar maupun di rumah maupun tempat kos. Selain itu, menurut pengakuan pelaku, sabu ini dijual kepada kalangan pemuda hingga pelajar di Kota Probolinggo. Mirisnya lagi, para pelaku ini berprofesi sebagai karyawan swasta, ojek online hingga pelaku jasa travel. Selain mengamankan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 12 paket sabu yang sudah dikemas dalam klip kecil siap edar dengan berbagai berat ukuran, serta sejumlah HP milik pelaku. Jadi untuk saat ini kita sudah menangkap dan mengamankan 6 tersangka. Semua ini adalah pengedar narkotika yang mana barang-barang berupa sabu itu didapatkan dari luar kota Probolinggo, baik dari Pasuruan dan lainnya di wilayah Jawa Timur. Kemudian sabu-sabu tersebut diedarkan di kalangan remaja dan orang umum lainnya. Dan ini sangat meresahkan karena berulang-ulang kali kasus seperti ini banyak yang beredar di kota Probolinggo. Oleh karena itu, Satuan Narkoba Probolinggo Kota bertindak cepat untuk menangkap seluruh jaringan yang ada dan kita akan kembangkan terus-menerus sampai dengan tuntas di kota Probolinggo.
Pengedar ini semua kenal kan? Atau jaringan mereka ini? Ini jaringan yang berbeda. Jaringan Jadi berbeda. untuk itu setiap jaringan yang ada kita kembangkan sampai dengan akarnya. Mudah-mudahan di kalangan pelajar mungkin kemudian. Ya, untuk ada di kalangan remaja, pelajar maupun orang umum lainnya. Atas perbuatannya, pelaku ini dikenakan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Hafiz Rosani, AMTV melaporkan. Pemirsa, 2 ekor sapi milik warga Dusun Bintaus, Desa Kedung Sumpit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo raib usai pemilik memberi makan. Usai kejadian, pemilik beserta warga berusaha mencari, namun hasilnya 2 ekor sapi tersebut tetap tak ditemukan. Dari informasi yang dihimpun, hilangnya 2 ekor sapi milik Miskan ini terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Sebelum sapinya hilang sekitar pukul 00, pemilik sempat memberi makan 2 ekor sapi miliknya, dan kemudian pemilik istirahat di salah satu ruangan dekat dengan kandang sapi miliknya. Namun saat pemilik hendak kembali memberi makan sapinya sekitar pukul 4.30, pemilik kaget lantaran 2 ekor sapi yang awalnya ada di kandang telah raib. Lihat sapinya hilang, Miskan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga dan warga sekitar yang dilanjutkan dengan pencarian. Dari pencarian hasil jejak kaki, sapi miliknya ini mengarah ke arah barat. Hingga akhirnya jejak sapi hilang di Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto. Diduga hilangnya jejak sapi milik Miskan ini lantaran pelaku telah mengangkutnya ke atas kendaraan. Saat pelaku beraksi, di dalam kandang terdapat 3 ekor sapi, di mana 2 ekor berukuran besar dan 1 ekor berukuran kecil. Selain itu, 1 dari 2 ekor sapi merupakan milik warga yang dirawat oleh Miskan. Akibat kejadian ini, pemilik mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah. Tahunya sapinya Pak Miskan ini hilang kira-kira jam berapa? Jam 2, kurang lebih jam 2 lah. Jam 2. Tahunya pas hilang saat? Mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja, ya. Itu pelaku itu jebol kandang berarti Pak ya? Iya, dari belakang. Dari belakang ya. Pak, berapa ekor kira-kira yang hilang Pak? Bukan kira-kira, 2 ekor. 2 ekor ya? Iya. Itu perkiraan berapa harganya Pak? Harganya yang satu 20 sama 15 lah. Sama 15 ya? Iya. Sementara Ibtu Agus Wahyono, Kapolsek Wonomerto, saat dikonfirmasi menuturkan korban hingga saat ini belum melapor ke Polsek. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan patroli di jam rawan, mengingat menjelang Hari Raya Idul Adha marak pencurian hewan. Hafiz Rosani, AMTV melaporkan. Sejumlah pemuda desa di Pasuruan sukses budidaya tanaman anggrek hingga mendongkrak pendapatan desa. Jangan kemana-mana, informasi bisnis dan ekonomi ini akan kami sajikan sesaat lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Pemirsa, untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik, Ketua TP PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin membagikan tas kain kepada masyarakat yang berbelanja. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat sadar untuk mengurangi penggunaan plastik. Pembagian tas kain sebagai bentuk kampanye pengurangan penggunaan plastik ini digelar di salah satu swalayan di Kota Probolinggo. Setiap pengunjung yang hendak membayar belanjaannya dan tidak membawa tas sendiri oleh anggota ibu-ibu PKK kemudian diberi tas kain. Dari puluhan pengunjung yang berbelanja, sebagian besar tidak membawa tas sendiri. Meski begitu, beberapa pengunjung sudah membawa tas sendiri non-plastik atau bukan berbahan plastik. Dan untuk memotivasi pengunjung untuk menggunakan tas non-plastik, Ketua TP PKK Kota Probolinggo, pengunjung yang membawa tas sendiri yang berbahan non-plastik langsung mendapat bingkisan. Kegiatan pembagian tas berbahan kain ini di salah satu swalayan, selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup, juga untuk mengkampanyekan Perwali Kota Probolinggo nomor 79 tahun 2019 tentang pengurangan sampah plastik. Dini Ismani Maulidia, salah satu pengunjung swalayan mengatakan, sejak beberapa waktu yang lalu ia telah menggunakan tas kain saat berbelanja dan dengan menggunakan tas kain dapat mengurangi efek berlebih penggunaan plastik yang sulit terurai. Dapat dari sosial media, dengar-dengar dapat hadiah dari Bu Walinya kalau pakai kresek ini, plastik. Tapi sebelumnya Mbaknya sudah pakai atau belum? Sudah, beberapa kali. Cuman kebetulan ini, nggak tahu kalau ada Bu Walinya. Mbak tahu nggak manfaatnya kalau Mbak sudah nggak pakai tas plastik lagi gitu, tahu nggak? Ini mengurangi sampah, Mbak. Kalau pakai plastik kan sampahnya terlalu banyak. Sementara Aminah Hadi Zainal Abidin, Ketua TP PKK Kota Probolinggo berharap, dengan kegiatan ini masyarakat lebih peduli dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke tas non-plastik. Ya, saya lihat sebagian udah banyak yang bawa tas sendiri ya, dan tas kain juga, jadi bisa mengurangi, tapi juga masih ada yang tidak bawa. Tapi kita sekali lagi sebagai PKK, kita mengedukasi, kita mensosialisasikan supaya membawa kantong sendiri dari rumah, supaya bisa mengurangi limbah plastik. Harapan Ibu kepada masyarakat dan kepada perusahaan-perusahaan atau tokohan di Kota Probolinggo untuk mengurangi limbah plastik gimana? Harapannya kepada masyarakat supaya bisa berpartisipasi bagaimana mereka bisa membawa tas kantong sendiri, dan untuk perusahaannya gimana caranya supaya bisa mengedukasi masyarakat juga supaya mereka itu membawa tas kantong sendiri. Fis Rosani, AMTV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemuda desa di Pasuruan sukses budidaya tanaman anggrek jenis Dendrobium, mulai dari anggrek lokal hingga anggrek impor. Ada sekitar 55.000 plen anggrek yang dijual hingga seharga 800 juta rupiah. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Tanaman lokal hingga anggrek impor menghiasi pemandangan di greenhouse yang berada di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Ya,
Belasan pemuda desa ini berhasil membudidayakan tanaman anggrek yang pertama kali di Pasuruan. Budidaya anggrek ini diberi nama Oma Anggrek. Ada sekitar 55.000 plant tanaman anggrek jenis Dendrobium mulai dari anggrek lokal hingga anggrek impor. Di antaranya anggrek keriting lokal Indonesia, anggrek Sripatum Oren, anggrek Enobi, anggrek Salaya Pink, hingga anggrek Black Pear. Untuk harga tanaman anggrek tersebut bervariasi sesuai dengan jenis anggrek, yakni mulai dari Rp70.000 hingga yang termahal senilai Rp800 juta. Dan dari hasil penjualan tanaman anggrek ini setiap bulannya rata-rata mencapai 8 juta hingga 10 juta rupiah. Menurut salah satu pemuda desa setempat, budidaya anggrek ini berawal dari keinginan sejumlah pemuda untuk memajukan desanya dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Dari sinilah kemudian mereka sepakat untuk melakukan budidaya anggrek. Ceritanya kita memang ada ide, jadi pada sama-sama pemuda kita itu rengeng-rengeng angan-angan usaha apa yang bisa untuk pemberdayaan, juga untuk peningkatan ekonomi dan juga untuk peningkatan pendapatan asli desa. Yang sekiranya bentuk usahanya itu tidak dimiliki oleh masyarakat saat ini. Ini berapa tahun dirintis ini? Kalau kita belajar, kita mulai ada greget itu mulai tahun 2016 akhir. Kita sinau 2018, kita mulai sepakat dan kita fikirkan di tahun 2019 bulan Juli untuk pembangunan greenhouse pertama yang bermitra dengan Kebun Anggrek Singosari Malang. Terus pada tahun 2020 kemarin November kita baru bangun ini dan kita resmikan di sini di greenhouse kedua. Sampai saat ini ada berapa jenis anggrek yang ada di sini? Saat ini kita masih konsentrasi di satu jenis, yaitu jenis anggrek Dendrobium. Cuma untuk ID-nya kita ada 350-an ID. Sementara pemerintah desa Sadengrejo berniat untuk menambah lahan budidaya anggrek. Pasalnya budidaya anggrek prospeknya sangat bagus, bahkan saat ini sudah mampu menjadi salah satu penyumbang penghasilan asli desa. Untuk Oma Anggrek ini kan menjadi unitnya BUMDes, Mas. Jadi cikal bakal BUMDes ini ya Oma Anggrek ini. Untuk support kami, support sepenuhnya, Mas, mulai dari pembiayaan, lahan, dan lain-lainnya. Kami memang mau menjadikan Sajeng ini desa anggrek, Mas. Jadi kami memang support 100% di anggrek ini. Itu apa ada rencana untuk perluasan lahan dari anggrek? Kalau untuk perluasan lahan kami canangkan memang ada, Mas. Jadi kami nanti menjadikan desa Sadeng ini desa wisata anggrek. Tapi kami mengacu ke wisatanya, cara merawat anggrek dan yang lain-lainnya itu, Mas. Untuk kedepannya budidaya anggrek akan dijadikan sebagai lokasi wisata edukasi anggrek. Arista, AMTV, melaporkan. Bangkit dari keterpurukan pandemi, seorang dosen Ciputra Surabaya sukses berinovasi memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Informasi ekonomi kreatif ini akan kami sajikan di segmen terakhir. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna.
Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tex. Marzuki Mustamar, Ketua PLN Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Pemirsa, kreativitas seorang pemuda pesisir di Pasuruan patut diacungi jempol. Hanya bermodal keuletan dan kerja keras, pemuda ini menghasilkan berbagai kerajinan tangan berupa miniatur bangunan yang bernilai ekonomis tinggi. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Di rumah sederhana inilah Dedi Surya Mubaro, pemuda Kelurahan Ngemplak Rejo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Ya, pemuda berumur 23 tahun ini sudah menekuni sebagai perajin miniatur bangunan sejak 5 tahun yang lalu. Proses pembuatan miniatur bangunan sendiri dia pelajari secara otodidak. Bahan utama atau bahan dasar untuk membuat miniatur bangunan sangat sederhana, yakni dari lembaran polimer termoplastik atau PVC yang bisa didapatkan di sejumlah toko. Selain itu, bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan diantaranya pisau serut, lem, gunting, penggaris, dan cat. Lembaran PVC dipotong ukuran kecil dan beragam. Bentuknya menyerupai pintu rumah, jendela, dan atap. Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan miniatur yang dibuatnya. Setelah dirangkai menjadi sebuah bangunan kecil, kemudian miniatur dicat dengan warna yang dikehendaki. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat miniatur ini bervariasi, tergantung ukuran miniatur bangunan yang dibuat. Menurut Edi, saat bulan Ramadan ini pemesanan hasil karyanya masih banyak, meski masih dilanda pandemi COVID-19. Rata-rata yang dipesan miniatur musola dan rumah. Awalnya sih itu ya mungkin hobi ya, dari sejak kecil itu hobi bikin miniatur gitu. Jadi setelah lulus sekolah coba langsung terjun di dunia, emang diseriusin langsung bikin miniatur. Untuk harga gimana Mas? Untuk harga sih macam-macam Mas, kisaran mulai ada yang ratusan, jutaan, sampai kalau market itu bisa bulan juga. Tergantung tingkat kesulitannya bahannya ya. Iya. Selama bulan Ramadan ini gimana? Kalau bulan Ramadan ini biasanya ramai Mas. Jadi banyak orang kan yang ingin buat, mungkin karena dia dapat THR ya, jadi pesan bikin. Ini Mas aku bikinnya ini gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah ada aja Mas. Berkat kreativitasnya ini, miniatur karyanya tersebut kini telah menembus pasar di sejumlah wilayah tanah air, mulai dari Jakarta, Medan, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, dan di sejumlah kota di Jawa Timur. Hasil karya ini dibanderol dengan harga mulai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung kesulitan dan ukuran miniatur bangunan itu. Tak hanya itu, kerajinan miniatur akan terus ia kembangkan, termasuk akan mengikuti sejumlah kontes kerajinan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ariesta AMTV melaporkan. Pemirsa, bangkit dari keterpurukan pandemi, seorang dosen sebuah perguruan tinggi di Surabaya berinovasi memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Dosen cantik ini mengolah karung goni bekas menjadi sebuah tas lukis karung goni artistik bernilai ekonomi tinggi. Seperti apa? Berikut liputannya. Berawal di bulan November 2020, ketika pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini, dan memanfaatkan waktu luang di rumah di tengah pembatasan dampak pandemi tidak ada aktivitas tatap muka belajar mengajar di perguruan tinggi, VB Yuanita Ratna Indudewi, 36 tahun, dosen Universitas Ciputra Surabaya, merubah karung goni bekas yang tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi tas lukis karung goni.
Berbekal keahliannya dalam hal menuangkan cat minyak di atas kanvas pada waktu masa kuliah dahulu, dosen internasional bisnis manajemen ini mencoret-coret dan melukis sebuah tas karung goni yang dipesan dari perajin menjadi sebuah tas artistik bernilai tinggi. Adapun pembeli bisa memesan sebuah lukisan yang ditorehkan pada tas karung goni ini sesuai yang mereka inginkan dan dijamin limited edition. Dan harganya pun terjangkau, masih terbilang ringan bagi kantong penikmat seni lukis. Dalam kurun waktu 7 bulan, dosen cantik ini sudah bisa membuat karya lukis yang ditorehkan di atas 60 tas karung goni. Memanfaatkan media sosial, penjualan secara online, tas lukis karung goni buah ini dijual dalam kisaran harga antara 150 sampai 250 ribu rupiah. Dalam sebulan pun dosen lajang ini bisa meraup omset sekitar 4 juta rupiah. Sementara itu, Erlita Tantri, pembeli sekaligus penikmat lukisan tas karung goni ini mengaku puas dengan hasil karya lukisan pesanannya di atas karung goni. Harganya pun masih terjangkau, tidak memberatkan kantong, dan tas karung goni ini bisa dibuat dalam acara formal maupun non-formal. Produk ini unik menurut saya karena bahan-bahannya sebenarnya kan ini bahan-bahan karung yang sudah terbuang ya. Karung yang sudah terbuang tapi ditambahi value yang luar biasa. Jadi lukisan ini seperti yang saya mau gitu ya. Jadi memang ini sesuai dengan permintaan saya. Jadi ini cuma satu-satunya yang saya punya, itu yang keren buat saya. Masalah harga gimana? Masalah harga, nah justru itu dengan cantiknya seperti ini harganya juga tidak mahal. Jadi masih bisa terjangkau. Kini meskipun aktivitas belajar mengajar di kampus dimulai, Febe Yuwanita bertekad tetap eksis mengembangkan bakat melukisnya yang dituangkan dalam media tas karung goni. Ya sih, saya berangkat dari hobi saya sendiri yang saya kembangkan ketika masa pandemi. Kemudian dari situ saya melihat gimana caranya hobi melukis saya ini jadi sesuatu yang menghasilkan. Terus saya cek juga, oh kalau saya cewek ini sukanya apa ya biasanya gitu kan. Nah itu saya berangkat dari situ terus berpikir kayaknya kalau saya sukanya beli tas banyak gitu kan. Mau tas berapapun tetap menarik buat beli lagi. Nah akhirnya saya carilah medium apa yang bisa jadi tas, yang bisa saya lukis dan bisa saya jual ke pasar kayak gitu. Nah dari situ browsing satu material yang paling menarik yang saya temukan adalah tas goni ini gitu. Karena ketika dilukis dia tidak tembus ke belakang dan bisa cukup kuat untuk kita jual ke pasar gitu ya. Istilahnya dia tidak mudah untuk blabor. Gimana bilang gitu. Kedepannya dosen cantik ini berharap hasil karya lukis tas goni juga bisa menarik pembeli dari luar negeri. Irwanda Ikadisa, AMTV melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Aula 6 AMTV hari ini. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.